full aja. Rolling aja. Aku rindukan Roh Kudus, Kau ku nantikan Roh Kudus, lebih dari semua yang lainnya di hidupku. Amin, amin. Kau ku perlukan Roh Kudus, Kau ku perlukan Roh Kudus, lebih dari yang ada di hidupku. Berhembuslah, oh Roh Kudus, pulihkan setiap hati yang terluka bagimu. Nyatakanlah, oh Roh Kudus, kuasa-Mu atas kami. Berhembuslah, penuhi hati ini. Amin. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Urapi kami Tuhan, urapi semua umat Tuhan pada malam hari ini. Rindukan Roh Kudus, Kau ku nantikan Roh Kudus, lebih dari segalanya di hidupku. Amin, amin Tuhan. Kau ku perlukan Roh Kudus, Kau ku perlukan Roh Kudus, lebih dari semua yang ada di hidupku. Amin, amin Tuhan. Berhembuslah, oh Roh Kudus, pulihkan setiap hati yang terluka bagimu. Nyatakanlah, oh Roh Kudus, kuasa-Mu atas kami. Berhembuslah, penuhi hati ini. Thank you Lord. Oh haleluya, haleluya. Oh Roh Kudus, kami perlu Roh Kudus Tuhan. Kami perlu Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berhembuslah, oh Roh Kudus, pulihkan setiap hati yang terluka bagimu. Nyatakanlah, oh Roh Kudus, kuasa-Mu atas kami. Berhembuslah, berhembuslah, oh Roh Kudus, pulihkan setiap hati yang terluka bagimu.
Nyatakanlah, oh Roh Kudus, kuasa-Mu atas kami. Berembuslah, penuhi hati ini. Amin, amin. Kuasa-Mu Tuhan, berembuslah, penuhi hati ini. Kuasa-Mu Tuhan, atas kami. terima kasih Tuhan. Berembuslah, penuhi hati ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami perlu Roh Kudus Tuhan Yesus. Yesus, kami perlu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yang merindukan Air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu, amin Tuhan, hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Haleluya. Bapa, kami perlu Roh Kudus Tuhan. Biarlah urapan Tuhan turun atas kami. Urapan turun juga atas umat-Mu yang mendengarkan mimbar di layar HP. Kami perlu Roh Kudus Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Bungkus kami dalam kuasa-Mu. Rindu selalu, amin, amin, hadir-Mu di hidupku. Kami memulihkan jiwa kami, memulihkan jiwaku, amin. Hapuskan air mataku. Yes, terima kasih Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, amin. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Thank you Lord. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, amin. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Kami perlu Roh Kudus-Mu Tuhan. Mengalirlah Tuhan, mengalirlah pada malam hari ini. Mengalirlah Tuhan, mengalirlah Tuhan Yesus, mengalirlah Roh Kudus-Mu, mengalirlah Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mengalirlah Tuhan, mengalirlah Tuhan, mengalirlah Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya.
Oh, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Lagi waktu kita mengatakan kita mengasihi Tuhan. Benar Tuhan, Dengan segenap hati kita. kami dengan mengasihi Engkau Bapa, Tuhan. kami mau melakukan firman. Benar Tuhan, kami mau melakukan firman-Mu. Tujuan hidup kami adalah untuk menyenangkan hati. Benar Tuhan Yesus, kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Tuntun kami Tuhan, tuntun kami dan urapi semua umat-umat Tuhan pada malam hari ini. Kasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Amin. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Amin. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kami mengasihi-Mu Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, karena kami mau taat Tuhan Yesus, karena kami mengasihi Engkau Bapa. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Amin. Dan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Amin. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin. Dan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Amin, amin Tuhan Yesus. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Amin, amin. Yes. Hanya untuk menyenangkan Amin. hatimu, Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. menyenangkan hatimu. Kami mau selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin, 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 amin. Haleluya, haleluya. Bapa kami bersyukur Tuhan, kalau pada malam hari ini kami boleh diizinkan Tuhan untuk kembali tayang di live SOG Family, di live Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Biarlah Engkau berkata-kata Tuhan, karena kami percaya firman-Mu ya dan amin,
dan firman-Mu menegur kami untuk memberikan kami satu jalan kehidupan sehingga kami boleh taat dan setia bersama Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba juga berdoa untuk yang onsite, keluarga hamba Tuhan, biarlah kuduskan tempat ini, urapi kami Tuhan, biarlah hadirat Tuhan turun atas kami. Dan hamba juga berdoa bagi umat-umat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan urapi bagi umat-umat-Mu yang menyaksikan di mimbar HP di SOG Family Bali ini Tuhan secara live. Diberkati, urapi hati kami Tuhan. Siapkan telinga, hati dan pikiran kami, biarlah Engkau berkata-kata melalui firman-Mu sehingga kami boleh tangkap menjadi rema dalam kehidupan kami dan berbuah di dalam kehidupan kami sehingga kami boleh menerima janji-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa sama-sama katakan amin, 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 amin. Shalom saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Saya bersyukur kalau pada malam hari ini kita boleh berjumpa kembali di mimbar SOG Family Bali secara live. Ya, dan saya juga bersyukur kalau pada hari ini juga kita boleh ada. Itu semua karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita bukan siapa-siapa, ya, tetapi kita yang butuh Tuhan, ya, bahwa di akhir-akhir zaman ini banyak sekali kecemasan ya yang terjadi terhadap umat-umat Tuhan atau anak-anak Tuhan pada saat ini. Tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar SOG Family Bali yang menyaksikan di mimbar layar HP TikTok. Ya, saya berdoa biarlah pada malam hari ini semua keluarga-keluarga diberkati Tuhan sehingga kita mau meluangkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih juga untuk saudara-saudaraku yang baru pertama kali hadir dan mengikuti ibadah fellowship, ya, fellowship SOG Family Bali, ya. Biarlah kita boleh sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ya, tema fellowship kita pada malam hari ini adalah jika mau, ya, saya ulangi, jika mau masa depan saudara ada dan harapan saudara tidak akan hilang, ya, saudara harus terima ini. Ya, apa itu ini? Ya, saya langsung aja kita buka sama-sama di Amsal 12, ya, Amsal 12 ayat yang pertama, ya. Di Amsal 12 ayat yang pertama demikian firman Tuhan. Siapa mencintai didikan, ya, siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, ya. Tetapi siapa yang membenci teguran, ya, saya ulangi, siapa yang membenci teguran, ya, adalah dungu. Haleluya, haleluya, terpuji namanya Tuhan. Ya, Amsal katakan siapa yang mencintai pengetahuan, ya, siapa yang mencintai teguran, ya, itu, ya, adalah pengetahuan. Tetapi orang yang menolak didikan adalah dungu. Kata dungu ini sangat ekstrim, ya, kita dengarkan, ya, saudara, ya. Ya, Alkitab mencatat, ya, Alkitab mencatat di Amsal, ya. Tetapi siapa yang membenci teguran adalah dungu, ya.
Kitab Amsal ini adalah merupakan tulisan-tulisan ya atau ucapan-ucapan yang ringkas oleh Raja Salomo ya, di mana di dalam tulisan Amsal ini ya mengandung arti atau hikmat manusia, hikmat dari Tuhan ya untuk saudara dan saya supaya kita bisa memiliki hikmatnya Tuhan ya, dapat mendidik kita dan mengetahui pola pikir Tuhan kita Yesus Kristus ya. Kata mendidik ya, siapa yang mencintai didikan adalah diajar saudara ya. Diajar, ditegur ya. Tadi hari ini saya dengan istri tadi saya ada berkunjung ke salah satu rumah anak Tuhan ya. Kami ke sana tadi kira-kira jam 6 sore ya, jam 6 sore kami datang ke sana untuk mendoakan ya bahwa anaknya sedang sakit ya dan ibunya juga sedang sakit ya. Mereka minta didoakan ya. Sebelum kami doakan, kami ngobrol dulu ya, kami ngobrol sharing. Ternyata sebelum kami berdoa ya, ibu ini menceritakan segala pergumulan di dalam kehidupannya ya. Kami mendengarnya sangat-sangat heran saudara ya, sangat-sangat heran ya. Karena kebetulan keluarga ini adalah kami kenal dari anak-anaknya masih kecil ya, dari anak-anaknya masih bayi, masih kecil. Dia punya anak 2. Yang pertama seorang perempuan, sekarang umurnya berapa? 21 ya, umurnya kurang lebih sekitar 21 tahun, tetapi dia mengalami lumpuh ya, jadi dari bayi itu memang lahir kekurangan ya, tidak normal, artinya lumpuh, jadi kakinya kecil ya, seperti kayak polio gitulah ya, kayak polio, jadi tidak bisa bangun saudara. Ya, kami kenal betul keluarga ini semenjak masih bayi, anak-anak mereka ini ya. Lumpuh dan sekarang anak ini sudah bertumbuh besar, ya, seorang gadis bertumbuh besar, cantik sekali ya. Tetapi ya di dalam kehidupannya, dalam tubuhnya dia tidak normal sama seperti saudara dan saya ya. Dia hanya tertidur ya, yang ngurusi adalah mamanya ya. Dia hanya terbaring dan tertidur ya. Jadi lumpuh ya. Tangan kiri, tangan kanannya kecil ya, kakinya juga kecil dan memang tidak bisa bangun. Ya, tidak bisa bangun sama sekali ya. Dari bayi memang sudah lahir berkekurangan ya. Nah, yang kedua anaknya laki-laki ya. Anaknya laki-laki ini ya memang sedikit bandel ya. Maksudnya disekolahin yang the best ya, disekolahin yang sangat bagus sekali ya, tetapi karena pergaulan akhirnya anak ini malas sekolah ya, terus bergaul ke lingkungan teman-teman sebayanya, kurang lebih umurnya mungkin berapa ya Willy ya, 20 ya, ya kurang lebih umur sekitar 20-an lah ya. Nah, suatu ketika ibu ini bercerita ke kami bahwa ternyata di akhir tahun ya, karena kebetulan kami biasanya kami kalau setiap akhir tahun itu pasti akan berkunjung. Nah, kami kebetulan tahun kemarin itu tidak berkunjung ya saudara ya. Nah, ketika kami sampai di sana ya, ibu ini berceritalah panjang lebar ya, sampai menangis ya, karena beban hidup dan pergumulannya yang dia alami sampai ibu ini sampai kurus. Ya, biasanya ibu ini pasti akan telepon karena ibu ini adalah ya teman dekat dengan istri ya, teman dekat ya, tetapi dia tidak bercerita ternyata dia tidak bercerita selama ini apa yang mereka alami. Ya, mungkin karena malu ya. Mungkin karena malu atau gimana, padahal kami udah seperti kayak keluarga. Nah, ketika ibu ini cerita, kami kaget ya.
1 minggu yang lalu ya, ketika kami untuk mengajak mereka untuk komsel ya, mereka WA kita bahwa Om ya, kami tidak bisa datang komsel ya karena Inge ya, anak gadis yang pertama Ine ya, Ine ini sakit demam ya. Yang kedua, maminya sakit vertigo ya, vertigo parah gitu loh. Nah, kami tidak tahu ya, ya, kami pikir adalah sakit-sakit biasa ya, sakit-sakit biasa. Akhirnya kami membuat janji untuk ketemu, untuk mengunjungi Ibu Mei ya, ibu ini ya. Akhirnya kami diizinkan Tuhan jam 6 sore ke sana. Nah, kami tujuannya sebenarnya ke sana yang pertama karena kami sudah lama tidak berkunjung. Ya, karena kami juga kenal baik, udah seperti sahabat, udah seperti keluarga sendiri dan bukan orang lain ya. Akhirnya kami ke sana diizinkan. Tujuan kami sebenarnya hanya untuk mendoakan. Ya, jadi saya kemarin malam saya WA ibu ini, saya bilang, "Ci, ya, lu gimana kabar?" "Baik." Ya. Gua mau ke sana. Ya, main-main. Nah, kebetulan istri ini tadi malam, ya kemarin malam, saya belum cerita ke istri bahwa kondisi mereka sakit. Tiba-tiba istri saya ya ketika malam dia ngomong ke saya, "Pak, kita ke rumah Cik Mei yuk," katanya gitu ya. Loh, kok nyambung ya? Kita ke rumah si Cik Mei yuk. Loh, iya. Aku juga udah WA sama dia. Kita rencana mau ke sana. Katanya Cik Mei anaknya sama dia sakit, kita berkunjung ya. Nggak tahu ya, mungkin ini udah Tuhan taruh di dalam hati kami dari istri menyampaikan seperti itu, ingin berkunjung ke rumah Cik Mei ya. Dan saya juga belum bilang memang tujuannya besoknya kita mau ke sana juga untuk mendoakan ya. Terpuji namanya Tuhan ya. Kalau sudah Tuhan tuntun ya, Roh Kudus tuntun hidup kita pasti akan memiliki kepekaan ya, kepekaan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan ya. Sesudah kami sampai di sana dan sebelum mendoakan, kami bercerita lah ya, seperti biasa, tanya kabar apa ya, tampak wajahnya biasa-biasa aja ya. Akhirnya sebelum kami mau mendoakan, tiba-tiba ibu ini ya, si Cici ini ceritalah yang terjadi. Ya, ceritalah yang terjadi. Ternyata anaknya yang kedua laki-laki ini masuk penjara, saudara. Ya, masuk penjara. Nah, kenapa? Ya, ada beberapa kasus yang memang ini akibat ulah salah pergaulan. Ya. Akhirnya kita bingung. Ya, ibu ini menangis. Kami juga sampai kaget gitu loh. Sampai kaget. Kenapa? Ada apa? Ya, akhirnya ceritalah. Ya, semua cerita. Ya. Ketika bercerita, menangislah semua di sana. Ya, singkat cerita, dia ngobrol, mengulas. Ternyata ya, beban hidup ibu ini berat, saudara. Ya, ibu ini sudah mendidik anaknya best of the best. Sudah mengajari anaknya sekolah yang terbaik. Ya. Ibu ini juga sudah membawa anaknya ke gereja untuk masuk di kaum muda-mudi. Orang tua semua pasti akan melakukan yang terbaik untuk anak-anaknya. Dididik, ya, dihajar, ya, supaya karena didikan orang tua pasti punya maksud dan tujuan untuk kehidupan anak-anak. Ya, singkat cerita akhirnya ya diproses Tuhan, ya Tuhan izinkan dan ternyata memang disengaja juga. Ya, kalau
Kalau ditebus, ya kalau ditebus bisa aja, ya mereka orang mampu, ya ditebus bisa aja. Tetapi ada satu perkataan yang mengatakan gak apa-apa, biarin aja di sana supaya jadi pelajaran, saudara. Ya, singkat cerita, setelah cerita blong hatinya, senang hatinya, akhirnya kami doakan. Ya, kami doakan Ine, anak gadisnya yang terbaring, ya. Dan kami doakan juga si Cici ini juga menangis, ya, supaya kuat, ya, perasaan terhadap anak laki-lakinya, ya. Tetapi mau tidak mau harus berani mendidik anaknya supaya ada perubahan, ya. Apa yang saya mau sampaikan di dalam fellowship kita, ya, Tuhan mengarahkan dan Roh Kudus juga mengarahkan. Ternyata, ya, firman Tuhan ini saya sudah persiapkan 2 hari sebelum hari ini saya live. Tetapi hari ini, firman Tuhan ini saya sudah siapkan 2 hari yang lalu. Hari ini Tuhan berikan pewahyuan, Tuhan berikan contoh langsung, Tuhan berikan penglihatan yang terjadi secara real. Bagaimana kalau kita tidak mau dan tidak bisa dididik, saudara. Ya, Amsal 12 ayat 1, ya, dikatakan siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Ya. Tetapi siapa yang membenci teguran adalah dungu. Mohon maaf, saudara. Tetapi ayat firman Tuhan di Amsal ini mengatakan dungu. Ya. Ketika kita tidak bisa, ya, tidak mau dikritik, ya, tidak mau dididik, ya, tidak mau dinasehati, ya, maka kehidupan kita pasti akan tidak baik, ya. Didikan orang tua terhadap anak, ya, itu pasti yang terbaik, ya. Apalagi didikan Tuhan Yesus. Bayangkan, saudara. Seorang manusia saja ketika mendidik anak-anaknya, ya, punya tujuan, maksud supaya yang terbaik dalam kehidupannya, supaya punya tujuan, supaya punya harapan, supaya punya masa depan. Itu manusia. Bagaimana dengan Tuhan kita Yesus Kristus? Ya. Akhirnya anak ini ketika dia berontak, ya, ketika dia berontak dan tidak mau dididik, tidak mau ditegur oleh orang tuanya, tidak mau dinasehati orang tuanya, apa yang terjadi, saudara? Akhirnya anak ini masuk ke dalam fase yang sangat tidak enak akibat pergaulan, ya, akibat lingkungan, akibat orang-orang yang tidak baik dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Terpengaruh di mana-mana. Ya. Sehebat-hebatnya kita sebagai orang tua, ya, kalau tanpa Tuhan pasti akan lepas anak-anak kita. Itu udah pasti. Ya, di Amsal dikatakan seperti itu. Kalau kita tidak mau dididik, ditegur oleh firman Tuhan. Saya ulangi. Kalau saudara dan saya tidak mau dididik dan tidak mau ditegur oleh firman Tuhan, saya tidak bisa bayangkan apa yang akan terjadi pada saudara dan saya. Kita sama-sama belajar. Ya. Banyak orang-orang Kristen, ya, yang mengerti firman, yang tahu firman, tapi tidak bisa dan tidak melakukan. Ya. Tuhan mau kita melakukan, saudara.
Tuhan mau kita menerima didikannya. Ya. Karena Alkitab yang kita punya adalah firman Tuhan yang mengajar, mendidik, merubah yang tidak baik jadi baik. Ya. Sangat-sangat berpengaruh dalam kehidupan saudara dan saya. Ya. Makanya kenapa kita harus mau bisa dididik. Ya. Bagaimana caranya kita bisa menerima didikan, ya? Didikan dari Tuhan. Ya, bagaimana kita bisa menerima didikan dari Tuhan? Ya, tentu kita juga harus buka hati, ya. Kadang-kadang saudara dan saya, ya, kami juga hamba-hamba Tuhan, ingat, ya, saudara harus paham dan mengerti. Tidak ada satupun yang luput dari ajaran dan didikan Tuhan, termasuk hamba-hamba Tuhan. Selama masih hidup di dunia, selama masih jadi manusia, tidak ada satupun didikan yang kebal terhadap manusia. Ya saudara ya, tidak ada. Termasuk hamba-hamba Tuhan. Termasuk kami hamba-hamba Tuhan. Ya, kadang-kadang kita manusia ya sangat memerlukan teguran saudara, ya, sangat-sangat memerlukan teguran dan perbaikan, ya. Orang-orang yang tidak bisa terima teguran, orang-orang yang tidak bisa menerima perbaikan, ya, adalah dan hampir 95% adalah orang-orang sombong. Ya, kita bisa belajar dalam kehidupan kita. Ya, karena anak ini dari keluarga mampu, everything is okay, papa maminya juga oke, gak ada masalah. Ya, sombong, gak mau sekolah, ya, sekolahnya malah main-main. Ya, pendidikan gak penting, lebih baik bergaul ke sana ke sini. Akhirnya dapatlah satu titik, Tuhan izinkan, Tuhan tegur anak ini. Sombong, saudara. Ya. Makanya saya bilang, ya, tidak ada satupun yang kebal atas didikan Tuhan selama masih hidup di dunia, ya. Orang sombong itu tidak senang dikoreksi, saudara. Tapi saya percaya pada malam hari ini, saya berdoa, semua umat-umat Tuhan yang menyaksikan mimbar fellowship keluarga SOG Bali, semua adalah orang-orang yang mau buka hati, yang mau dikoreksi, yang mau ditegur. Ya, ini perintah Tuhan. Ya, ini perintah Tuhan, saudara, bukan perintah saya. Ya, Tuhan katakan di Amsal, siapa yang membenci teguran, kalau malam hari ini kita belajar tentang yang tidak enak di dalam kuping kita, saya berdoa ketika saudara tangkap maksud Tuhan, bukan hanya berkat, bukan hanya mujizat, bukan hanya kesehatan, bukan hanya kesuksesan, bukan hanya promosi, bukan hanya kelancaran, bukan hanya rejeki yang Tuhan bisa berikan. Tetapi kalau saudara mau dididik dan mau dihajar, percayalah, semua apa yang saya sampaikan tadi akan kejar saudara. Tetapi kalau saudara dan saya tidak mau menerima didikan dan teguran apa yang Tuhan katakan, ya, saya nggak nakut-nakuti loh, ya. Tuhan nggak nakut-nakuti saudara, ya. Tuhan tidak menakut-nakuti saudara. Saya juga tidak menakut-nakuti saudara. Yang harusnya saudara, ya, harusnya saudara dan saya takut akan Tuhan. Ingat saudara, ya, jangan kita hanya terima yang baik-baik saja di dalam telinga, ya.
Karena di dalam firman Tuhan, untuk bisa mendapatkan apa yang semua Tuhan janjikan kepada hidup kita, ya, perlu ada didikan ajaran. Ya, kita dulu sekolah ya, dari SD ya. Sekolah, bangun pagi ya terlambat, kerjain PR, ada harga yang dibayar, dididik, naik kelas SMP. Belajar, bangun pagi, belajar, nguras otak, ya, ujian, aduh, stres. Masuk SMA, belajar, masuk SMA, belajar, ya, ujian, gak enak, waduh, enak tidur, tiba-tiba harus bangun lagi, pas ujian banyak lagi, ya, apalagi pas ketemunya matematika, gurunya galak, ya, aduh, stres, belajar, puji Tuhan lulus, masuk ke kuliah. Ya, tambah berat, ujian, ditegur, dididik, belajar, guru tegur, guru didik, belajar, puji Tuhan, akhirnya lulus jadi sarjana. Tuhan juga punya maksud dalam didikan Tuhan. Tuhan juga punya maksud dan tujuan. Bukan hanya berkat, bukan hanya mujizat, tapi kehidupan yang kekal, kehidupan yang baik. Bahkan kita bisa wariskan sampai 7 turunan ketika kita mau dididik dan kita wariskan kepada anak-anak kita. Maka masa depan mereka pasti Tuhan dampingi, pasti Tuhan lakukan yang terbaik. Ya, saudara ya. Orang sombong ya biasanya tidak senang ya dikoreksi, ya, iya atau iya ya. Karena saya begini, saya pernah cerita ya. Saya dulu juga ini pengalaman pribadi ya. Saya pernah memimpin dalam satu perusahaan ya. Saya pernah memimpin dalam satu perusahaan di mana saya membawahi beberapa manajer ya. Ya, saya pernah membawahi beberapa manajer. Ya, ketika posisi saudara dan saya, ketika posisi saya levelnya tinggi, levelnya naik, ya, levelnya di atas, sombongnya luar biasa, saudara. Ini benar. Ya. Ketika Tuhan berikan satu kepercayaan di dalam kehidupan saya sebelum bertobat ya. Sebelum bertobat di tahun 2000 berapa yang ya? 2010 ya. 2010 sampai 2015 Tuhan proses saya. Saya sombongnya luar biasa. Saya merasa paling bisa dan memang saya bisa karena saya berprestasi. Tuhan berikan semuanya. Tuhan berikan kepintaran buat saya, tetapi akhirnya saya gunakan menjadi kesombongan. Akhirnya suatu ketika di tahun 2015 saya diproses Tuhan. Ya, saya diproses Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Ya, akhirnya saya bertobat. Ya, saya bertobat kepada Tuhan. Ya, dan saya masuk sekolah. Ya, saya minta ampun sama Tuhan. Jadi saudara, ya, firman Tuhan itu adalah cerita. Ya. Apa yang akan terjadi pada hari ini, esok, dan seterusnya. Kita sudah diingatkan, saudara. Sudah diingatkan. Ya. Bahwa nanti akan begini. Karena saya percaya, ya, nubuat Tuhan pasti digenapi. Pasti digenapi. Ya, kalau saudara dan saya taat, takut akan Tuhan, pasti diberkati. Pasti diberkati. Ya. Tetapi orang yang rendah hati, nah ini saudara ya, orang-orang yang mau terima didikan Tuhan, teguran Tuhan, ya, orang ini pasti rendah hati. Ya, tidak sedikit juga orang yang memiliki rasa rendah hati. Ya, kalau Tuhan sudah izinkan kita mendapatkan berkat, kita mendapatkan segala sesuatu, kadang-kadang iman kita juga diuji. Ya, apakah kita jadi tinggi hati, sombong? Nah, itu dilema dalam kehidupan kita, saudara.
ya. Tetapi orang yang mau terima didikan Tuhan, ya, dia pasti akan rendah hati dan akan dengan tulus menerima kritikan, ya, serta menarik manfaat dari apa yang disampaikan padanya, ya. Orang itu pasti harus rendah hati, ya. Saya percaya pada malam hari ini semua umat-umat Tuhan yang menyaksikan di mimbar SOG Family, fellowship-nya family, semua adalah anak-anak Tuhan yang rendah hati. Ya. Orang hebat adalah orang yang melalui proses. Ya. Orang sukses, dia pasti melalui proses. Orang sukses, ya, dia pasti bisa melalui proses sampai ia merasa berkemenangan. Ya, tidak ada orang yang bisa sukses tanpa melalui proses. Ya, proses itu tidak enak. Ya, sangat-sangat tidak enak. Ya, saudara ya. Orangnya pasti rendah hati. Ya, bagaimana ya kita bisa merendahkan hati kita supaya kita bisa menerima didikan dari Tuhan. Kita bisa menerima teguran dari Tuhan. Ya, yang pertama ya di Amsal 1 ayat yang ke-7. Ya. Semua harus kembali ke Alkitab, ya. Saya berdoa semua umat-umat Tuhan yang menyaksikan di mimbar ini tambah pinter, ya, dan Roh Kudus menuntun hidup saudara. Roh Kudus menyiapkan telinga saudara, Roh Kudus menyiapkan hati saudara, bukan hanya untuk mendengarkan yang baik-baik saja, tetapi Roh Kudus yang ada di dalam hati saudara adalah Roh Kudus yang mengajar, yang mempersiapkan saudara dan saya, yang membentuk saudara dan saya menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang excellent, ya, yang hebat. Karena pembentukan Tuhan, karena proses didikan Tuhan itu membentuk karakter saudara dan saya. Bukan mental tempe, ya. Bukan hanya datang ke gereja mau cari berkatnya aja. Enggak, kita jangan jadi pengemis, saudara. Ya, saudara dan saya datang beribadah kepada Tuhan itu karena kita berterima kasih atas anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan kayak punya mental minta-minta, Tuhan tolong, Tuhan Yesus, saya mau ke gereja kalau Tuhan, ayo. Dan banyak juga para pelayan-pelayan Tuhan, termasuk hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, mau ke gereja kalau ada embel-embelnya. Saya mau melayani Tuhan, saya mau berbuat kebaikan, asal, nah, repot saudara. Tapi saya percaya pada malam hari ini, semua umat Tuhan tidak ada yang seperti itu. Saya berdoa pada malam hari ini, Roh Kudus tuntun saudara semua dan saya pada malam hari ini. Kita baca di Amsal 1 ayat yang ke-7, ya. Amsal 1 ayat yang ke-7, ya. Demikian firman Tuhan. Takut akan Tuhan, saudara boleh catat ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Amin. Kalau saudara punya pengetahuan, yang dimana pengetahuan itu Tuhan sendiri, Roh Kudus sendiri yang menyampaikan kepada saudara. Syaratnya yang pertama, takut akan Tuhan, ya, adalah permulaan pengetahuan. Kalau orang tidak takut Tuhan, sombong, orang itu pasti tidak mau dikritik, tidak mau dikoreksi, ya, merasa benar sendiri, merasa punya pemikiran sendiri. Hati-hati saudara. Saya sampaikan malam hari ini, hati-hati. Ingat, saya tidak menakut-nakuti, ya. Harusnya kita yang takut.
sama Tuhan. Ya, Tuhan gak pernah nakut-nakutin. Harusnya saudara dan saya yang takut sama Tuhan. Ya. Berikutnya, tetapi, nah ini sekali lagi nih ya. Tetapi orang bodoh. Saya ulangi. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Ya. Ketika kita mau dididik oleh Tuhan, ya, kita harus memiliki kerendahan hati, kita mau buka hati kita dan koreksi di dalam hati kita supaya di dalam kehidupan kita semakin bertumbuh, kita semakin berhikmat. Ya, di sini dikatakan hikmat dan didikan. Ya. Kita semakin berhikmat, saudara. Ya, artinya apa? Kita mau melakukan sesuatu, kita mau berbuat sesuatu, ada aja nanti Tuhan akan bicara, Tuhan akan perdengarkan dalam hati saudara, oh ini jangan, oh ini tidak boleh, oh ini seperti ini. Saudara akan berhikmat. Sehingga orang-orang yang ingin menjatuhkan saudara telah dibentengi, saudara telah diperisaikan oleh Roh Kudus. Kalau saudara udah dibentengi oleh Roh Kudus, ya, terhindar dari malapetaka, terhindar dari segala hal yang tidak baik karena kita berhikmat. Ya, berpikir dulu sebelum melakukan. Jangan melakukan dulu baru dipikir. Ya. Jangan terbalik. Ini kita belajar cara berpikir Tuhan. Ya. Tetapi orang bodoh akan menghina hikmat dan didikan, ya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ya, kita bukan orang bodoh, saudara. Ya, kita bukan orang bodoh. Saudara dan saya adalah orang-orang yang berhikmat. Orang-orang yang dikasihi Tuhan Yesus. Orang-orang yang telah dimenangkan. Orang-orang yang telah ditebus oleh Yesus yang mati di kayu salib. Kenapa kita harus membuat diri kita jadi bodoh dan tidak mau dikoreksi oleh firman Tuhan? Ya. Berbeda, saudara, ya. Manusia akhir zaman ini seperti ini, ya. Ketika kita menyampaikan sesuatu kebenaran di dalam kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan, ya, orang pasti akan selalu mengatakan, sudahlah, mikir aja diri sendiri, jangan menghakimi, karena penghakiman hanya miliknya, ya, hanya milik aku, ya. Manusia itu ngeles, ya. Banyak orang begitu. Sudahlah, jangan menghakimi. Sudahlah, mikir aja diri sendiri, nggak usah ngurusin orang lain. Iya apa iya, saudara? Tadi ketika kita mau menyampaikan satu kebenaran, kita mau menyampaikan, kita mau mengkoreksi kepada seseorang, maka orang itu akan bilang, udahlah, urus aja dirimu sendiri, nggak usah mengkritikku dan nggak usah menghakimi. Selalu keluar kata nggak usah menghakimi. Saudara, saya sampaikan ya, firman Tuhan itu adalah menegur, memperbaiki, ya. Kita buka deh, ya, di 2 Timotius 3, ya, biar nggak salah, saudara. Ya, jadi ketika kita bertemu dengan seseorang, ketika kita ingin mengajarkan anak-anak kita, ya, keluarga kita, ya, kita tidak terbawa oleh kata-kata intimidasi, jangan jangan menghakimi. No. Ya, orang yang mengatakan jangan menghakimi, mereka tidak tahu itu artinya. Ya, saya kasih tahu ya. 2 Timotius, ya, 2 Timotius mana ya? Oke. 2 Timotius 3 ayat yang 16. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Oke. Demikian firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Segala tulisan
firman Tuhan ya diilhamkan Allah ya, diilhamkan Allah, diberikan Allah loh. Ya diberikan Tuhan. Segala tulisan ini diilhamkan Allah. Ya, jadi nggak ada kata untuk membangkang ya. Ini firman Tuhan ya. Memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi dari mana kata-kata kalau kita berbuat sesuatu dalam keluarga kita, dalam anak-anak kita, orang selalu mengatakan jangan menghakimi. Hello, udah berapa lama jadi orang Kristen? Ya, gak ada itu saudara. Selama kita menyampaikan apa yang ada di dalam Alkitab, ya, kalau orang itu tersinggung, marah, merasa nggak senang, ya, hati-hati saudara. Saudara harus cek iman saudara, hati saudara. Apakah ada kepahitan? Apakah firman ini kena di dalam hati saudara? Tetapi kalau malam hari ini saya berdoa, kalau malam hari ini firman ini ada yang kena di hati saudara dan saya, percayalah, jangan dilawan, terima didikan Tuhan, terima anugerah Tuhan, ya, dan ada tujuan Tuhan ketika kita mau belajar menerima didikan Tuhan, ya, untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, ya. Amsal 6 ayat yang ke-23, ya, kita tetap back to Bible, ya, tetap kembali ke Alkitab. Tetap kembali ke Alkitab ya, jangan pakai logika, jangan pakai pemikiran sendiri ya. Saya lebih suka ketika saya menyampaikan firman Tuhan itu, saya mendidik keluarga saya, termasuk saya sendiri ya. Saya sendiri pun masih belajar saudara. Saya masih belajar ya. Percayalah ketika kita mau belajar firman Tuhan, kita mau taat. Tadi Tuhan perintahkan apa? Ya, bagaimana kita untuk bisa mendapatkan didikan Tuhan? Ya, di Amsal 1 ayat 7, yang pertama adalah takut akan Tuhan. Kalau sudah takut akan Tuhan, dia pasti akan berbuat baik, dia pasti akan melakukan kebenaran, ya. Dia pasti akan menjauhi kesalahan, dan dia juga pasti akan menjadi pendamai. Itu orang takut Tuhan. Kalau orang nggak takut Tuhan, apa juga diterobos, ya. Tetapi nanti tinggal tunggu waktunya. Ya, saya nggak nakut-nakutin, saudara. Ya, saya nggak nakut-nakutin. Ya, di Amsal 6 ayat yang ke-23. Amsal 6 ayat yang ke-23. Nah, saudara ya, di Amsal 6 ayat yang ke-23. 23. Oke. Karena perintah itu pelita, saudara dan saya. Ya, tangkap rema. Ya, tangkap rema firman Tuhan ini. Firman Tuhan yang kita pelajari malam hari ini itu adalah perintah. Ya, karena perintah itu pelita. Kalau kata pelita itu kan sesuatu yang terang ya. Pelita itu sesuatu yang bisa kita jalan tanpa harus bisa kesandung. Kita kalau punya pelita di dalam kehidupan kita, kita tidak akan jalan di dalam kegelapan. Kita bisa hati-hati, kita bisa berhikmat, kita bisa dijauhi dari orang-orang yang ingin jahat sama kita. Kita bisa melakukan kebaikan untuk orang lain kalau kita punya pelita, ya. Saya ulangin yang ke-23. Karena perintah itu pelita dan ajaran ini cahaya. Ya, saudara,
Kalau saudara catat di awal ya, saya ulangi ya. Ini sangat penting saudara, ya. Karena nanti ada tujuannya, ada ujung-ujungnya nanti yang akan Tuhan kasih untuk saudara dan saya pada malam hari ini. Saya nggak tahu kenapa, tiba-tiba tadi udah saya cerita ya. Firman ini 2 hari saya sudah siapkan. Tapi hari ini saya diberikan contoh nyata, real, ya. Kalau bukan Tuhan yang mengarahkan saya dalam hati untuk datang ke rumah ibu ini dan mendengar cerita bahwa seorang anak yang tidak mau dididik, tidak mau diajar, maka hasilnya sangat-sangat tidak enak, saudara. Saya bersyukur sama Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih saya diperlihatkan. Ini jadi pelajaran buat saya pribadi, untuk keluarga saya juga, saudara. Dan saya juga berdoa untuk saudara. Kita bisa belajar sama-sama, ya, untuk Tuhan. Ini buat saya juga, buat saya dan keluarga saya belajar, ya. Karena perintah itu pelita dan ajaran ini cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Haleluya, terpuji namanya Tuhan. Saudara catat yang pertama ya, Amsal 12 ayat 1, Amsal 1 ayat 7, Amsal 6 ayat 23. Karena perintah itu pelita. Ini perintah Tuhan, ini pelita loh buat saudara dan saya. Ini terang buat saudara dan saya, ya. Dan ajaran, kalau saudara mau dididik, diajar oleh firman Tuhan, dikatakan, dan ajaran ini adalah cahaya. Ya. Seberapa banyak saudara yang di dalam kesesakan, ya, di dalam kehidupan yang mungkin saudara bilang gelap, ya, mungkin saudara bilang, kenapa ya Tuhan, apa yang salah ya Tuhan, ya, kenapa pertolongan Tuhan kok lama, kenapa jawaban doa kok nggak dijawab-jawab, ya, semua ada maksud Tuhan. Roh Kudus malam hari ini tuntun saya untuk mengatakan firman Tuhan ini untuk saudara. Ya. Tuhan sayang sama saudara. Kita ini adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Makanya Tuhan mau mendidik kita, mau menegur kita, supaya kita jangan lagi kejebur ke tempat yang sama. Supaya kita jangan melakukan lagi hal yang sama. Yang sudah berlalu ya sudah, nggak apa-apa. Minta ampun sama Tuhan. Hari ini Tuhan sudah tegur. Hari ini Tuhan sudah arahkan saudara. Minta ampun sama Tuhan. Koreksi hidup. Dia akan membenarkan. Dia akan menyatakan kesalahan. Firman Tuhan juga akan memberikan solusi. Firman Tuhan juga akan memberikan cahaya. Firman Tuhan akan memberikan bla 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 dan bla bla bla. Haleluya. Haleluya. Ya. Terpuji namanya Tuhan. Ya. Amsal 23 ayat yang ke-12. Ya, Amsal 23 ayat yang ke-12. Ya, Amsal 23 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan. Saudara boleh catat loh, ya. Saudara di hari ini, ya, dengan tema jika mau masa depan saudara ada. Tema hari ini kita ya, jika mau masa depan saudara ada dan harapan tidak akan hilang. Saya ulangi, harapan saudara tidak akan hilang, maka terima ini. Amsal 12 ayat 1, Amsal 1 ayat 7, Amsal 6 ayat 23, dan sekarang kita baca Amsal 23 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan. Ini kata firman. Arahkanlah perhatianmu pada didikan dan telingamu kepada kata
kata-kata pengetahuan. Ya. Arahkan perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Ya. Saudara, arahkan telinga, dan saya percaya umat-umat Tuhan pada malam hari ini, urapan turun, Roh Kudus turun atas hidup saudara. Urapan pengajaran firman Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Urapan Tuhan turun atas hidup saudara. Saudara buka hati saudara, terima didikan Tuhan, maka surga harus turunkan berkat mujizat dalam kehidupan saudara. Ya, pelan-pelan. Nanti kita akan arah ke sana. Ya. Apa reaksi Tuhan dan janjinya kepada kita ketika kita mau dididik dan diajar? Apa reaksi Tuhan? Ya, Amsal 23 ayat yang ke-15, saudara. Ya. Apa reaksi Tuhan? Ya. Jadi tidak ada hanya iseng-iseng belaka, hanya omong kosong, ya, hanya omong kosong, sekedar khotbah dan khotbah, ya, bukan hanya mendengarkan, menyenangkan telinga umat, ya, tetapi tidak mau mengajarkan bagaimana caranya, ya, untuk bisa mendapatkan itu, yang hanya diajarkan berkat mujizat. Padahal firman Tuhan tadi katakan, takut akan Tuhan. Itu yang pertama, ya. Sekarang di Amsal 23 ayat yang ke-15. Hai anakku, ya, dengar saudara, ya, Tuhan berfirman, demikian firman Tuhan. Hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersukacita. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, siapa yang mau, ya, menyenangkan, yang mau juga membuat hati Tuhan bersukacita? Siapa yang mau membuat hati Tuhan bersukacita? Ketik saya sekarang. Katakan saya. Katakan saya. Siapa yang mau membuat Tuhan bersukacita? Hai anakku, jika hatimu bijak, ya, jika hatimu bijak, hatiku juga bersukacita. Ya, saudara memiliki hati bijak, dan saya berdoa malam hari ini, urapan Tuhan dari surga bocor, saudara. Amin. Ya, urapan berkat Tuhan karena saudara mau membuat Tuhan bersukacita, karena saudara memiliki hati bijak dan taat, takut akan Tuhan, dan mau menerima didikan. Apa reaksi Tuhan? Reaksinya yang pertama adalah, karena hatimu bijak, hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersukacita. Saudara dan saya hari ini mau belajar, mau dididik Tuhan, sehingga hati kita tidak sombong, tetapi hati kita menjadi rendah hati dan bijaksana, memiliki hikmat. Kita telah melakukan Tuhan bersukacita. Puji Tuhan, haleluya, 12 kali. Ya. Yang ke-16. Jiwaku bersukaria, kata Tuhan, ya. Jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Jiwaku, ya, bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Kalau mulut yang mengatakan kejujuran, pasti lahir dari hati yang bijaksana. Ya, saya percaya malam hari ini semua, wow, luar biasa malam hari ini.
Haleluya, luar biasa malam hari ini. Ya. Yang ke-17, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Biarin aja. Orang-orang yang suka melakukan dosa, yang nggak tahu takut Tuhan, suka menipu, ya, suka memfitnah, ya. Apalagi kalau kita ditipu, kita difitnah, kita diintimidasi, kita dianggap remeh. Puji Tuhan, haleluya. Karena saya percaya, orang-orang yang takut akan Tuhan, pasti banyak orang di sekeliling saudara yang tidak suka. Alah, sok-sokan kayak pendeta aja lu. Iya apa iya? Alah, sok-sokan. Udah ayo yuk kita dugem. Ayolah kita nongkrong di kafe. Gayamu udah berubah. Sok-sokan suci lu. Sok-sok suci lu. Iya apa iya saudara? Itu biarin. Karena kalau orang udah takut Tuhan, dia pasti berpikirnya sudah hikmatnya udah berubah. Hatinya sudah bijaksana. Karena hati yang bijaksana pasti melakukan segala sesuatu, baik perkataan dan perbuatan, jujur di hadapan Tuhan. Dan kita melakukan itu, Tuhan bersuka cita. Ya, yang ke-18, ya. Yang terakhir, karena ini, ya. Apa reaksi Tuhan dan apa janjinya kepada kita, ya? Apa reaksinya Tuhan, ya? Di 16 dan pasal 16, pasal 17, ya. Dan yang di pasal yang ke-18, apa sih janjinya Tuhan ketika kita mau melakukan apa yang sudah kita pelajari pada malam hari ini. Yang ke-18, karena tema kita begini, ya. Jika mau masa depan ada dan harapan tidak akan hilang, terima ini, ya. Didikan, teguran, ya, oleh Tuhan, ya. Takut akan Tuhan, ya. Taat akan Tuhan. Maka ketika kita melakukan itu semua, ya, masa depan sungguh ada. Ini kata Tuhan, ya. Karena masa depan sungguh ada. Kalau saudara malam hari ini mau masa depanmu ada, mau keluargamu dipulihkan, mau kesehatanmu dipulihkan, mau berkat dalam bisnismu, usahamu diberkati Tuhan. Kalau saudara malam hari ini mau yang baik dari Tuhan, ya, mau menerima mujizat dari Tuhan, ya, lakukan apa yang Tuhan katakan. Maka masa depan sungguh ada. Kalau saudara tidak mau masa depan ada, jangan lakukan. Kebalikannya aja, sesimpel itu. Kalau saudara tidak mau masa depan saudara dan saya ada, kalau saudara tidak mau keluarga Anda pulih, kalau saudara tidak mau anak-anakmu sukses, kalau saudara tidak mau rumah tanggamu baik, kalau saudara tidak mau bisnismu baik, jangan lakukan firman Tuhan. Lihat apa yang akan terjadi ketika kita, saudara dan saya tidak bisa terima didikan. Bukti sudah ada. Hari ini Tuhan perlihatkan di depan saya, ya. Dan harapanmu tidak akan hilang, ya. Janjinya Tuhan kepada kita ketika kita melakukan semua apa yang Tuhan katakan, ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, ya, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Haleluya. Janji Tuhan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ya, harapanmu untuk ekonomi pulih. Harapan untuk semua permasalahan keuanganmu, hutang piutang pulih. Tuhan buka jalan, Tuhan berikan solusi, Tuhan berikan hikmat. Apapun yang saudara lakukan berhasil, ya. Semua pulih, ya. Harapanmu tidak akan hilang. Harapanmu dalam pekerjaanmu, harapan terhadap orang tuamu, harapan terhadap anak-anakmu, harapan apapun itu, harapan. Ya,
Tuhan katakan tidak akan hilang. Haleluya. Puji Tuhan 12 kali. Haleluya. Kalau harapan saudara mau hilang, jangan lakukan firman Tuhan. Lihat, saya nggak nakut-nakutin. Saya nggak nakut-nakutin saudara. Seharusnya kita yang takut kalau kita nggak melakukan itu aja. Simple ya. Puji namanya Tuhan. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ya, apa pelajaran pada malam hari ini? Ini juga untuk keluarga saya, ya, untuk istri saya, anak-anak saya, termasuk saya loh, ya. Haleluya, ya. Roh Kudus tuntun saya untuk membawakan firman ini, tetapi sebelum saya berfirman, mengkhotbahkan firman ini, saya harus lihat dulu secara real, lihat dulu secara live dalam kehidupan. Pada sore tadi saya waktu berkunjung dan mendoakan. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Takutlah dan gentarlah akan firman Tuhan. Alkitab katakan seperti itu. Ya, firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan jalan dan terang bagi jalanku. Ya, tidak ada yang lain. Ya, tidak ada yang lain. Ya. Takut akan Tuhan, ya, adalah salah satu permulaan untuk kita bisa mendapatkan pengetahuan, ya. Karena perintah Tuhan itu pelita bagi kakiku dan ajaran itu cahaya bagi jalan saudara dan saya. Terpuji namanya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ya, kita bersyukur kalau pada malam hari ini kita semakin dikuatkan, ya, kita semakin dihebatkan untuk Tuhan, ya, kita mau ditegur oleh Tuhan, ya, kita mau dididik oleh Tuhan, ya, karena Tuhan sendiri yang akan menuntun hidup kita. Roh Kudus yang ada di dalam hati kita akan memberikan kita kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Akan memberikan kita hikmat. Kita dijauhi dari orang-orang yang tidak suka kepada kita. Kita dijauhi dari segala mara bahaya. Ya, apapun yang kita kerjakan, Tuhan buat berhasil. Apapun yang saudara harapkan ada, tidak akan hilang. Ya, apapun saudara. Saya berdoa malam hari ini. Ya, saya berdoa malam hari ini untuk saudara dan saya dan keluarga saya semua. Ya, kiranya Tuhan memberikan hati yang bijaksana. Ya, telinga yang mau mendengarkan. Hati yang mau dibukakan. Sehingga biarlah Roh Kudus dalam hidup kita hidupi, dan Roh Kudus juga yang akan memimpin kita, mendampingi kita dalam setiap kehidupan kita. Ya, dalam setiap apa yang kita lakukan. Saya berdoa bagi orang-orang yang senang sekali dididik oleh Tuhan dan takut akan Tuhan. Saudara yang mencari pekerjaan berhasil. Saudara yang sakit pada malam hari ini, apapun sakit saudara, sembuh. Apapun yang saudara alami di badan saudara, sembuh. Karena Roh Kudus bekerja buat saudara dan saya. Roh Kudus adalah roh kebenaran, bukan roh pembangkang. Ketika saudara mengatakan di dalam hati, Tuhan, biarlah Rohku memberikan aku kekuatan dan ajari aku takut akan Tuhan. Ya, karena di dalam pergumulan, pengetahuan, ya, takut akan Tuhan adalah awal permulaan. Biarlah Roh Kudus di dalam hati kita menuntun kita menerima apa yang Tuhan ajarkan. Ya, sampaikan di dalam hati saudara. Malam hari ini saya berdoa untuk saudara. Ya, sama seperti keluarga yang tadi saya kunjungi, saudara. Saya
sangat-sangat heran. Ya, dia bisa menyimpan kurang lebih hampir setengah tahun ya. Setengah tahun dia pendam. Setengah tahun dia pendam rasa pergumulannya. Ya, anak satu-satunya. Ya, tidak bisa dibilangin, tidak bisa dididik betapa kecewanya, sakitnya orang tua ini. Hari ini saudara, malam hari ini, kalau saudara punya pergumulan, kalau saudara punya harapan, kalau saudara punya pergumulan, ya, firman Tuhan katakan, masa depanmu cerah, masa depanmu bahagia, masa depanmu penuh berkelimpahan, masa depanmu penuh pengharapan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Ya, harapanmu terjadi. Ya, keluargamu, harapanmu dipulihkan terjadi. Ya, harapan anak-anak menjadi anak yang baik, anak yang pinter, anak yang takut akan Tuhan, nurut orang tua dan berguna terjadi. Terima saudara, saya berdoa urapan Tuhan turun pada malam hari ini di dalam hidup saudara. Ya, turun di dalam hidup saudara. Ketika saudara mendengarkan dan siap dididik oleh Tuhan, maka urapan Tuhan turun, Roh Kudus ada di dalam hati saudara. Ya, percayalah saudara, apapun yang saudara rasakan, ya, kekecewaan terhadap suami, ya, istri sudah memberitahukan, ya, ada konseling juga masuk ke saya, ya, ibu ini lagi hamil, ya, suaminya main perempuan, udah pernah ditegur ditangkap sama polisi, ternyata suaminya jadi mucikari, ya, akhirnya dibebaskan sama istrinya tegur dengan firman, tegur dengan baik, tetap dia tidak mau mendengarkan, akhirnya kembali lagi ke dunia seperti itu. Gak apa-apa, tetap berdoa dan doakan saudara. Kalau mulut tidak bisa disampaikan dan dikasih tahu, ya, gak bisa disampaikan, ditegur oleh kata-kata, jangan sampai, saya juga berdoa untuk saya dan keluarga saya, ya, jangan sampai teguran itu dalam bentuk yang tidak enak, ya, jangan sampai, ya. Tapi saya berdoa malam hari ini, wow, luar biasa urapan Tuhan, Roh Kudus Tuhan ada bersama saudara dan saya. Ya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada malam hari ini kami dibimbing oleh Roh Kudus Tuhan. Engkau telah berfirman dalam kehidupan kami mengenai masa depan kami, harapan kami. Ternyata Tuhan sudah janjikan dalam kehidupan kami ada dan ada, tidak akan hilang. Masa depan kami ada, harapan kami ada, selama kami mau terima didikan Tuhan dan takut akan Tuhan, mau ditegur sehingga kami tidak tinggi hati, tidak menjadi sombong ketika Tuhan berkati kami. Siapapun tidak ada yang kebal Tuhan di dalam pencobaan, di dalam kehidupan pergumulan kami. Tidak satu pun yang kebal Bapa, tapi Engkau sudah memberikan kami jalan keluar. Ya, yang pertama adalah takut akan Tuhan. Ya, kami percaya takut akan Tuhan adalah orang-orang yang menjauhi apa yang Tuhan tidak suka. Ya, tidak melakukan sesuatu yang tidak Tuhan suka, dan kami paham itu Tuhan karena kami punya Roh Kudus dalam hati kami, dan takut akan Tuhan adalah salah satu permulaan pengetahuan untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba berdoa untuk umat-umat-Mu pada malam hari ini yang menyaksikan di mimbar, layar HP, TikTok,
Talk SOG Family Tuhan. Terima kasih telah memberikan kami pelajaran yang sungguh luar biasa. Kami siap Tuhan untuk dididik, dan kami siap juga terima dalam semua perjanjian-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu malam hari ini. Hamba berdoa Tuhan, lepaskanlah berkat-Mu, mujizat-Mu Tuhan, biarlah berkat Tuhan turun atas-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus, keluarga dipulihkan, hutang piutang segera lunas dan ada solusi dalam melakukan pelunasan. Pendidikan-Mu berhasil, Tuhan sertai pendidikan-Mu. Sampai juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang konseling masuk di dalam HP Tuhan, di dalam nama Yesus, dari semua pergumulan mereka, karena mereka semua takut akan Tuhan, mereka semua mau mendidik oleh firman kebenaran Tuhan, dan hati mereka bijaksana. Kami percaya dan kami terima, masa depan kami ada, harapan kami ada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba berdoa untuk semua umat-umat Tuhan, pemirsa yang ada di layar kaca ini Tuhan, diberkati Tuhan, diberkati pendidikan-Mu, diberkati keluarga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati suami-Mu, diberkati istri-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati semua apa yang Kau kerjakan Tuhan, buat berhasil. Di dalam nama Yesus hamba perintahkan berkat turun, dan Roh Kudus kami juga Tuhan boleh hidup di dalam hati anak-anak-Mu Tuhan, khususnya keluarga SOG Family Bali. Biarlah Roh Kudus ada bersama kami, tuntun kami, memberikan kami hikmat, dan kami bisa menjadi bijaksana, dan kami siap malam hari ini terima berkat Tuhan dan mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap terima berkat-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya katakan amin, 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 amin. Shalom saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Terima kasih, sampai kita ketemu lagi di hari Senin. Ya, kita akan live juga di Komsel online kita. Ya, di hari Senin jam 9 WITA, ya, karena kita percaya kalau kehidupan kita suka sekali dengar firman Tuhan, percayalah Roh Kudus dalam hati saudara akan membawa saudara terbang tinggi. Haleluya, haleluya. Terima kasih juga untuk saudara-saudaraku yang baru pertama kali hadir di layar mimbar SOG Family, ya, diberkati Tuhan, ya, tetap sehat, tetap kuat, ya, percaya saja tidak cukup, tetapi saudara juga harus takut akan Tuhan dan bertobat. Haleluya. Dan terima kasih juga untuk keluarga besar SOG Family Bali, ya, untuk Pak Denny, ya, Pak Binsar yang sedang mengikuti pendidikan masuk di Brimob, sekarang sudah masuk di tahap-tahap berikutnya. Tuhan buat berhasil untuk semua keluarga-keluarga SOG Bali di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.